Pernahkah Bapak atau Ibu merasa, dulu saat muda, kaki ini lincah melangkah kemana saja? Tidak ada rasa takut saat naik tangga, tidak perlu bantuan saat turun dari angkot, dan rasanya bisa berjalan jauh tanpa merasa lelah. Tapi sekarang, di usia 55, 60, atau bahkan 70 tahun ke atas, kaki mulai mudah pegal, sendi lutut terasa nyeri, dan untuk sekadar bangun dari kursi saja butuh waktu dan tenaga ekstra. Jangan-jangan, Bapak atau Ibu mulai bertanya dalam hati, apa ini tanda-tanda harus pakai tongkat jalan sebentar lagi? Tenang, Bapak dan Ibu bukan satu-satunya yang merasakan ini. Di seluruh dunia, jutaan lansia mengalami hal serupa. Tapi ada kabar baik, masih ada harapan besar untuk mengembalikan kekuatan otot kaki, dan tidak, caranya tidak perlu obat mahal atau alat olahraga yang rumit. Ada seorang dokter dari Jepang bernama Dr. Takeda, yang telah lebih dari 20 tahun meneliti tentang kesehatan lansia. Ia menemukan bahwa otot kaki sebenarnya bisa kembali kuat dan lentur, bahkan di usia 60-an hingga 80-an. Kuncinya bukan terletak pada usia, tapi pada kebiasaan harian sederhana yang dilakukan secara konsisten. Dan di video ini, saya akan membagikan kepada Bapak dan Ibu 7 kebiasaan yang sangat dianjurkan oleh Dr. Takeda, yang sudah terbukti membantu ribuan orang tua kembali berjalan tegap, menuruni tangga tanpa takut, bahkan bisa berolahraga ringan lagi. Jadi, sebelum Bapak dan Ibu merasa sudah terlambat, mari simak dulu video ini sampai selesai, karena bisa jadi, 7 kebiasaan ini akan mengubah hari-hari Bapak dan Ibu ke depan. Coba bayangkan, seorang ibu bernama Rahayu, 66 tahun, tinggal di kota kecil di Jawa Tengah. Dulu, beliau sangat aktif, setiap pagi jalan kaki ke pasar, mengurus cucu, bahkan masih senang berkebun. Tapi sejak usia 63, Ibu Rahayu mulai mengalami keluhan yang makin hari makin mengganggu. Lutut sering nyeri, kaki sering gemetar saat berdiri terlalu lama, dan rasa takut jatuh mulai menghantui. Suatu hari, beliau benar-benar jatuh saat hendak ke kamar mandi tengah malam. Sejak itu, beliau jadi enggan bergerak. Anak-anaknya mulai khawatir, bahkan sempat menyarankan pakai kursi roda untuk keperluan harian. Tapi, di dalam hati, Ibu Rahayu tidak mau menyerah begitu saja. Ia ingin kembali berjalan sendiri, ingin kembali memeluk cucunya, tanpa rasa sakit di kaki. Suatu hari, cucunya memperlihatkan video tentang kebiasaan dari Dr. Takeda. Awalnya, beliau ragu. Saya kan sudah tua, apa masih bisa pulih? Tapi akhirnya beliau mencoba. Dari hanya berdiri 10 detik dengan satu kaki, hingga rutin jalan kaki 15 menit setiap pagi, perlahan, tubuhnya mulai terasa ringan. 2 bulan kemudian, beliau sudah bisa naik tangga rumah tanpa pegangan. Sekarang, Ibu Rahayu kembali bercocok tanam, bahkan ikut senam lansia di balai RW. Cerita ini bukan dongeng, ini adalah potret harapan. Karena kunci dari kekuatan bukan terletak pada usia, tapi dari kemauan untuk memulai, walau dengan langkah kecil. Dan semua itu bisa dimulai dari video ini. Nah, sebelum kita lanjut ke 7 kebiasaan ajaib dari Dr. Takeda yang bisa Bapak dan Ibu praktekkan langsung di rumah, saya ingin bertanya dulu. Bapak Ibu sedang menonton dari kota mana? Usia Bapak Ibu saat ini berapa tahun? Tuliskan di kolom komentar ya. Karena saya ingin tahu, siapa saja pejuang sehat yang masih semangat memperbaiki kualitas hidupnya di usia emas ini. Siapa tahu, dengan berbagi cerita, Bapak Ibu juga bisa menjadi inspirasi bagi penonton lainnya. Dan satu hal lagi, pastikan Bapak Ibu menonton video ini sampai akhir. Karena informasi di dalamnya bisa sangat berarti untuk masa depan kesehatan tubuh Bapak Ibu. Terutama poin ke-7 yang sering dianggap sepele, padahal justru itulah penyebab utama melemahnya otot kaki di usia lanjut. Jangan lupa juga klik tombol subscribe, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan konten bermanfaat lainnya seputar kesehatan, gaya hidup aktif, dan tips sehat khusus lansia. Yuk kita mulai perjalanan sehat bersama, karena usia boleh bertambah, tapi semangat dan kekuatan bisa terus menyala. 1. Latihan duduk berdiri 10 kali sehari. Coba Bapak dan Ibu ingat kembali, dulu saat masih muda, bangkit dari kursi rasanya mudah sekali. Sekarang, mungkin terasa berat, bahkan kadang butuh bantuan tangan atau sandaran. Nah, disinilah latihan duduk berdiri sangat bermanfaat. Dr. Takeda sangat menyarankan gerakan ini karena sangat sederhana tapi efektif untuk melatih otot paha, pinggul dan bokong, 3 kelompok otot utama yang paling banyak digunakan saat kita berdiri, berjalan, naik tangga, bahkan saat menjaga keseimbangan tubuh. Gerakan ini bisa dilakukan di rumah, tanpa alat apapun, hanya butuh kursi yang stabil, dan waktu 1-2 menit. Caranya, duduk di kursi seperti biasa, lalu bangkit berdiri tanpa menggunakan tangan sebagai tumpuan. Kalau belum kuat, boleh bantu sedikit di awal, tapi lama-lama cobalah berdiri hanya dengan tenaga kaki.
Lakukan sebanyak 10 kali di pagi hari, dan ulangi lagi 10 kali di sore hari. Mungkin awalnya terasa berat, atau lutut sedikit nyeri. Tapi tenang, ini proses adaptasi yang wajar. Yang penting dilakukan perlahan, dan jangan sampai memaksakan diri. Lama-lama, Bapak Ibu akan merasa, kok jadi lebih mudah ya berdiri dari kursi. Bahkan menurut penelitian yang dikutip oleh Dr. Takeda, lansia yang rutin melakukan latihan duduk berdiri memiliki resiko jatuh 30% lebih rendah dibanding yang tidak melakukannya. Dan tahukah Bapak Ibu, cedera akibat jatuh adalah penyebab utama lansia kehilangan kemandirian. Jadi, jangan anggap remeh latihan ini. Hanya 10 kali duduk berdiri tiap hari, bisa jadi tiket untuk hidup lebih mandiri, dan lebih percaya diri. 2. Minum air hangat setelah bangun tidur. Mungkin terdengar sepele ya Bapak Ibu, hanya minum air hangat setelah bangun tidur. Tapi ternyata, kebiasaan kecil ini mempunyai manfaat besar untuk kesehatan otot dan sendi, terutama bagi lansia. Setelah semalaman tidur, tubuh kita dalam kondisi dehidrasi ringan. Otot dan persendian menjadi kaku, apalagi jika posisi tidur tidak ideal. Nah, saat kita minum air hangat di pagi hari, aliran darah akan menjadi lebih lancar, otot-otot mulai terbangun, dan sendi pun jadi lebih lentur. Dr. Takeda menjelaskan bahwa air hangat memiliki efek menenangkan sistem saraf dan membantu relaksasi otot. Ini sangat penting untuk lansia yang sering bangun tidur dengan rasa kaku di punggung bawah, lutut atau betis. Air hangat juga membantu mengaktifkan sistem pencernaan, sehingga tubuh bisa menyerap nutrisi, terutama protein untuk otot, dengan lebih baik setelah sarapan. Coba mulai dengan segelas kecil air hangat, bukan air panas ya, cukup hangat kuku, diminum pelan-pelan, sambil duduk santai. Jadikan ini ritual pagi yang menenangkan. Bisa dilakukan sambil membuka jendela, menghirup udara pagi, dan menyapa mentari. Kebiasaan sederhana ini tidak hanya baik untuk fisik, tapi juga memberi efek positif pada suasana hati. Jangan salah, pikiran tenang juga membuat tubuh lebih sehat dan otot lebih mudah berkembang. 3. Jalan kaki 15 menit setiap hari. Kalau hanya satu olahraga yang bisa dilakukan oleh lansia, maka pilihlah berjalan kaki setiap hari. Begitulah kata Dr. Takeda. Kenapa? Karena jalan kaki adalah olahraga paling alami, mudah dilakukan, dan sangat efektif untuk memperkuat otot kaki, menjaga kesehatan jantung, serta meningkatkan keseimbangan tubuh. Bahkan hanya dengan 15 menit berjalan kaki setiap hari, Bapak dan Ibu sudah bisa merasakan banyak manfaat dalam waktu 1-2 minggu. Kuncinya adalah konsistensi. Tidak perlu cepat, tidak harus jauh, cukup berjalan di sekitar halaman rumah, depan gang, atau keliling kompleks. Jika memungkinkan, pilih waktu pagi hari, agar dapat tambahan manfaat dari sinar matahari pagi, yang kaya vitamin D untuk tulang. Jangan lupa menggunakan sepatu yang nyaman, dengan sol empuk dan anti-selip, agar langkah terasa lebih ringan, dan aman. Jalan kaki juga punya manfaat luar biasa bagi kesehatan mental. Ketika tubuh bergerak, otak pun ikut terstimulasi. Lansia yang rutin berjalan kaki dilaporkan memiliki resiko lebih rendah terhadap kepikunan dan depresi. Bahkan, hormon endorfin, si pembawa rasa bahagia, akan meningkat setelah berjalan kaki. Jadi, Bapak dan Ibu tidak hanya memperkuat kaki, tapi juga memperkuat semangat hidup. Maka mulai sekarang, yuk jadikan jalan kaki sebagai bagian dari rutinitas harian. 15 menit sehari bisa menjadi investasi besar untuk masa depan yang lebih sehat dan bahagia. 4. Konsumsi protein setiap pagi. Seringkali, saat usia sudah lanjut, selera makan mulai berkurang. Banyak lansia yang sarapannya hanya teh manis dan biskuit. Padahal, di usia ini, tubuh justru sangat membutuhkan protein, terutama untuk membangun kembali otot yang mulai menyusut. Inilah mengapa Dr. Takeda menekankan pentingnya mengonsumsi protein di pagi hari. Bukan di siang atau malam, tapi justru saat sarapan, agar otot mendapat bahan bakar lebih awal untuk aktivitas seharian. Apa saja makanan tinggi protein yang cocok untuk lansia? Yang paling mudah adalah telur rebus, tahu, tempe, kacang-kacangan, susu kedelai, atau yogurt. Tidak harus dalam porsi besar, yang penting ada protein di setiap sarapan. Bahkan secangkir susu dengan potongan tempe goreng pun, sudah cukup untuk memberikan energi dan nutrisi penting bagi otot. Tanpa asupan protein yang cukup, latihan apapun tidak akan maksimal. Otot ibarat rumah, dan protein adalah batanya. Kalau tidak ada bata, rumah tak bisa dibangun.
Begitu pula dengan tubuh Bapak Ibu. Latihan otot tanpa protein ibarat menggali sumur tanpa air. Maka, yuk mulai biasakan makan makanan tinggi protein di pagi hari, walau hanya sedikit. Lakukan secara rutin, dan perlahan tubuh akan terasa lebih kuat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lemas. 5. Peregangan betis sebelum tidur. Bapak Ibu pernah mengalami kram kaki di malam hari? Tiba-tiba betis seperti ditarik kuat, terasa nyeri sampai membangunkan tidur. Itu sering terjadi karena otot betis terlalu tegang dan kekurangan peregangan sebelum tidur. Dr. Takeda merekomendasikan satu kebiasaan penting yang sangat sederhana, lakukan peregangan betis setiap malam sebelum tidur. Ini membantu melemaskan otot-otot kaki yang sudah bekerja seharian dan membuat aliran darah tetap lancar sepanjang malam. Caranya sangat mudah. Berdiri menghadap dinding, letakkan kedua tangan di dinding untuk tumpuan. Majukan satu kaki ke depan, dan tarik kaki yang satunya ke belakang dengan tumit tetap menempel di lantai. Posisi seperti ini akan memberikan peregangan lembut pada otot betis. Tahan posisi ini selama 15-20 detik, lalu ganti kaki. Ulangi 2 kali untuk masing-masing kaki, tidak perlu cepat-cepat. Rasakan tarikan lembutnya sambil atur napas tenang. Hanya butuh 2-3 menit setiap malam, tapi efeknya bisa luar biasa. Banyak lansia yang setelah rutin peregangan ini melaporkan bahwa mereka tidur lebih nyenyak, jarang kram, dan saat bangun pagi kaki terasa lebih ringan. Jangan anggap remeh gerakan kecil seperti ini. Ingat, tulang dan otot kita seperti karet gelang, semakin jarang diregangkan, semakin kaku dan mudah putus. Jadi, yuk mulai malam ini juga, tambahkan peregangan ringan sebagai bagian dari rutinitas tidur. 6. Latihan menahan berdiri dengan satu kaki. Pernahkah Bapak atau Ibu merasa kehilangan keseimbangan saat berjalan di permukaan yang tidak rata, atau tiba-tiba hampir terjatuh saat berdiri terlalu lama? Jika iya, itu bisa jadi tanda bahwa kemampuan keseimbangan tubuh mulai menurun. Dan menurut Dr. Takeda, salah satu cara terbaik untuk melatih keseimbangan di usia lanjut adalah berdiri dengan satu kaki selama 10 detik setiap hari. Latihan ini tidak hanya melatih otot-otot kecil di kaki yang jarang digunakan, tapi juga mengaktifkan saraf-saraf keseimbangan dan melatih otak agar tetap tajam. Cara melakukannya pun sangat mudah dan aman. Bapak Safasi Ibu cukup berdiri di samping meja, tembok, atau sandaran kursi. Angkat satu kaki secara perlahan, biarkan lutut sedikit menekuk lalu tahan posisi itu selama 10 detik. Kalau terasa goyah, boleh memegang sandaran dengan satu tangan dulu. Ulangi dengan kaki yang satunya, dan lakukan 2-3 kali di masing-masing kaki. Dalam beberapa hari, Bapak Ibu akan mulai merasakan perubahan. Kaki terasa lebih stabil, langkah jadi lebih yakin, dan rasa percaya diri meningkat saat berjalan. Latihan sederhana ini ternyata juga sangat bermanfaat untuk kesehatan otak. Ya, betul. Dr. Takeda menjelaskan bahwa saat tubuh menjaga keseimbangan, otak bekerja keras untuk memproses sinyal dari mata, telinga dalam dan otot. Ini seperti senam kecil bagi otak. Bahkan menurut studi, orang yang bisa berdiri dengan satu kaki selama minimal 10 detik, memiliki resiko lebih rendah terhadap demensia dan stroke ringan. Jadi, siapa sangka, latihan yang cuma butuh 10 detik ini, bisa jadi investasi besar untuk menjaga tubuh tetap tegak dan pikiran tetap jernih. Mulai dari sekarang, yuk coba berdiri satu kaki tiap pagi sambil menyikat gigi, atau sore hari sambil menunggu air mendidih. Sedikit demi sedikit, tubuh kita akan menjadi lebih seimbang, lebih kuat, dan lebih tangguh menghadapi usia. 7. Hindari duduk lebih dari 30 menit tanpa berdiri. Poin terakhir ini mungkin terdengar paling sederhana, tapi justru inilah yang paling sering diabaikan, dan diam-diam, menjadi penyebab utama melemahnya otot kaki pada usia lanjut. Dr. Takeda menyebutnya, the silent muscle killer, si pembunuh otot yang bekerja dalam diam. Musuh itu adalah, duduk terlalu lama. Ketika Bapak Ibu duduk lebih dari 30 menit tanpa berdiri atau bergerak, otot-otot kaki mulai tertidur, sirkulasi darah melambat, dan sistem tubuh masuk ke mode pasif. Jika ini terjadi setiap hari, selama bertahun-tahun, maka otot akan menyusut pelan-pelan, hingga akhirnya membuat tubuh terasa lemah, mudah jatuh, dan sulit bangkit dari posisi duduk. Tapi tenang, solusinya sangat mudah. Dr. Takeda menyarankan aturan sederhana. Setiap 30 menit sekali, berdirilah selama 1-2 menit. Bisa sekadar berdiri, berjalan sebentar ke dapur, atau meregangkan kaki sambil menggoyangkan lutut. Tidak harus banyak, yang penting memutus durasi duduk agar otot tetap aktif. Bayangkan tubuh Bapak Ibu, seperti mesin mobil, kalau dibiarkan diam terlalu lama, mesinnya jadi dingin dan macet.
Tapi kalau rutin dipanaskan, meskipun tidak dijalankan jauh, performanya tetap terjaga. Kebiasaan kecil ini bisa disisipkan di mana saja. Misalnya saat nonton TV, setiap iklan muncul, berdiri sebentar. Saat membaca buku, setel timer tiap setengah jam. Atau saat main HP, begitu alarm bunyi, bangkit, regangkan kaki, lalu duduk lagi. Tidak sulit bukan? Tapi dampaknya luar biasa. Banyak lansia yang awalnya sulit berjalan jauh, setelah menerapkan kebiasaan ini selama 1-2 bulan, mulai merasakan kakinya tidak mudah kaku, lebih ringan saat naik tangga, dan tidak gampang pegal setelah duduk lama. Kuncinya ada pada kesadaran bahwa tubuh butuh bergerak, sesering mungkin. Jadi mulai sekarang, yuk jadikan tubuh ini tetap aktif, walau hanya beberapa langkah kecil, karena langkah kecil itu bisa menjaga Bapak, Ibu tetap mandiri, dan hidup lebih lama dengan kualitas yang jauh lebih baik. Bapak dan Ibu, 7 kebiasaan sederhana ini bukan tentang menjadi kuat seperti saat muda dulu, tetapi tentang menjaga kendali atas tubuh kita, agar tetap bisa berdiri, berjalan, dan melakukan hal-hal yang kita cintai, tanpa selalu bergantung pada orang lain. Mulailah perlahan, 1 kebiasaan hari ini, lalu tambahkan lagi besok, karena setiap langkah kecil yang Bapak Ibu ambil hari ini adalah langkah menuju hidup yang lebih sehat, lebih mandiri, dan lebih bermakna di usia emas. Terima kasih sudah menonton, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap bergerak, tetap semangat, dan tetap percaya bahwa tubuh ini masih bisa pulih.